Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 17029066 mencoba menjelaskan sejarah matematika, yaitu tentang perkembangan matematika di Eropa. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu perkembangan angka di Eropa. Yang kedua, tokoh-tokoh matematika Eropa dari abad ke-14. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh matematika Eropa termasyhur pada abad ke-17. Yang pertama kita masuk perkembangan angka di Eropa. Kira-kira pada tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khawarizmi menulis buku tentang aljabar yang antara lain berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12 dan buku-bukunya berpengaruh di Eropa. Terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab ke Eropa. Perkembangan bilangan dari India ke Eropa. Pada simbol Brahmi tersebut belum mengenal angka 0. Angka 0 mulai ada setelah tahun 500, yaitu pada simbol Hindu sampai sekarang. Selanjutnya sistem ini disempurnakan di Eropa, dan hasil penyempurnaan itulah yang kita kenal sekarang dalam sistem bilangan atau sistem Arab Hindu. Pada awal masuknya angka Arab ke Eropa, angka yang sering digunakan orang-orang Eropa untuk memecahkan masalah adalah angka Romawi, di mana dalam kode numerik angka Romawi itu tidak ada istilah untuk menyatakan angka 0, sehingga angka awalnya adalah 1 dan seterusnya. Selanjutnya, Sylvester II atau yang dikenal sebagai Gerbert adalah orang yang ingin menunjukkan bahwa angka Arab lebih lengkap daripada angka Romawi. Sylvester II oleh orang Eropa dikenal dengan Bapak Angka. Dalam perjalanan selanjutnya, ia mendapatkan kendala karena masyarakat Eropa secara dominan lebih menjunjung tinggi budaya gereja mereka dan budaya Yunani, sehingga ia takut dikatakan sebagian dari Barbarian Civilization, yaitu suatu istilah yang ditunjukkan untuk sekelompok orang yang mempunyai pemikiran berbeda dari yang lain. Ia pun menempuh jalan lain untuk memasukkan angka Arab ini ke Eropa, hingga pada akhirnya ia menemukan suatu cara baru untuk mengelabui masyarakat Eropa, yaitu dengan menciptakan alat yang disebut dengan abacus Gerbert. Dalam abacus Gerbert ini, kebanyakan pengoperasiannya dengan menggunakan angka Arab, dan masyarakat Eropa pun tak menyadari hal itu, sehingga Sylvester II ini oleh orang Eropa dikenal dengan Bapak Angka. Dan bangsa Eropa sendiri baru belakangan tertarik pada matematika. Selama 1000 tahun matematika berkembang di Asia Kecil, yaitu di Yubabi atau Arab. Tahun 400 sampai 120 sebelum Masehi, perkembangan matematika dikatakan mendek. Hanya beberapa gelintir orang yang mengembangkan secara individual atau tanpa ada komunikasi satu sama lain. Di antara mereka yaitu Boethius, Aquino, dan Gerbert. Dan yang paling akhir yaitu Leonardo Fibonacci. Barulah pada abad ke-16 pusat perkembangan matematika yaitu berada di Eropa. Perkembangan matematika pada abad pertengahan di Eropa seiring dengan lahirnya Leonardo dari Pisa yang lebih dikenal dengan julukan Fibonacci, itu artinya anak Bonaccio atau yang disebut dengan anak bodoh. Tetapi dia bukan orang bodoh karena jabatannya adalah seorang yang mewakili Pisa. Fibonacci menulis buku Liber Abacis setelah terinspirasi pada kunjungannya ke Ugia, yaitu suatu kota yang sedang tumbuh di Aljazair. Ia adalah seorang matematika Arab yang memperlihatkan keajaiban sistem bilangan Hindu Arab, sistem yang mulai dikenal sebagai zaman Perang Salib. Kalkulasi yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan notasi atau bilangan Romawi. Setelah Fibonacci mengamati semua kalkulasi yang memungkinkan oleh sistem ini, dia memutuskan untuk belajar pada matematikawan Arab yang tinggal di sekitar Mediterania.
Semangat belajarnya sangat menggebu-gebu, membuat dia melakukan perjalanan ke Mesir, Syria, Yunani, dan Sisilia. Baik, selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh matematika Eropa dari abad ke-14. Yang pertama ada John Philoponus. Pada abad ke-4 muncul sarjana terkenal bernama John Philoponus dari Alexandria. Dia adalah seorang ahli fisika yang terkenal di dunia pada zamannya, yang tidak sependapat dengan hukum Aristoteles mengenai gerakan benda-benda serta kemustahilan ruang hampa udara. Philoponus juga menghasilkan karya dalam bidang matematika, di antaranya komentarnya atas karya Nicomachus, yaitu Introduction of Arithmetic. Selanjutnya itu Alcuin. Alcuin dari York dilahirkan bertepatan dengan meninggalnya Bailey, yaitu adalah matematikawan Inggris yang banyak sekali menulis tentang matematika. Di antaranya paling terkenal mengenai kalender dan finger recording, yaitu menghitung dengan jari. Alcuin mempunyai koleksi tentang problem puzzle dan rekreasi yang berjudul Problem for the Quickening of Mind. Di antara problem yang terdapat dalam buku ini, contohnya itu apabila ada 100 kandang gandum dibagikan dengan 100 orang, di mana setiap laki-laki memperoleh 3 gantang, wanita 2 gantang, sedangkan anak-anak memperoleh masing-masing setengah gantang. Berapakah banyaknya laki-laki, wanita, dan anak-anak yang ada di sana? Nah, selain itu, Alcuin juga menulis tentang astronomi, tetapi karya ini tidak sebaik karya-karya penulis Yunani. Selanjutnya yaitu Gerbert. Gerbert dilahirkan di Auvergne, Prancis, tetapi mendapatkan pendidikan di Spanyol dan Italia. Dia pernah bekerja sebagai guru di Jerman dan diangkat menjadi penasihat Kaisar Roma, yaitu Otto yang ketiga. Setelah menjadi uskup agung, kemudian pada tahun 999, Gerbert diangkat menjadi paus dengan gelar Paus Sylvester II. Dia adalah orang Kristen pertama yang belajar di sekolah Islam. Dia membawa sistem numerasi Hindu tanpa nol ke Eropa. Gerbert juga menulis tentang aritmatika dan geometri. Selanjutnya, Jordanus Nemorarius. Jordanus adalah penulis dari karya-karya matematika seperti aritmatika, geometri, astronomi, aljabar, dan kemungkinan juga statistika, di samping mekanika. Dia adalah matematikawan yang pertama kali menggunakan huruf sebagai lambang dari sebuah bilangan. Bukunya Aritmatika adalah buku yang merupakan basis bagi komentator-komentator pada Universitas Paris dalam abad ke-14. Buku ini hampir menyerupai filsafat. Karya Jordanus yang lainnya adalah The Numerus Datis. Itu buku ini berisikan kumpulan dari hukum-hukum aljabar. Selanjutnya, Campanus dari Novara. Campanus mulai dikenal di Eropa mulai pada tahun 1260. Dia adalah pendeta pada Paus Urban keempat yang menerjemahkan karya Elements dari Eutyche, dan pada akhir abad keempat Elements dengan karyanya Jordanus de Triangulis, yakni mengenai trisektin suatu sudut. Kemudian ada Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo da Pisa adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad ayahnya yang berdagang ke Mesir, Sicilia, Yunani, dan Syria. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci atau buku Abacus. Buku ini berisi tentang problem-problem yang dengan menggunakan lambang Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khawarizmi dan Abu Hamil. Selanjutnya itu Adelard. Adelard dikenal juga dengan sebutan Adelard of Bath. Itu adalah dari Bath.
belajar dan melakukan perjalanan intensif ke Mesir, Yunani, dan Syria serta menyamar sebagai pengikut Islam untuk memperoleh ilmu dari orang Islam. Salah satu karyanya yaitu menerjemahkan Elements Leopold dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris. Adelard juga menerjemahkan Almagens karya Ptolemy ke dalam bahasa Latin dari bahasa Yunani pada tahun 1155. Selanjutnya Gerardo dari Cremona. Gerardo juga dikenal dengan penerjemah kelompok Spanyol yang terbesar pada zamannya. Di antara karya terjemahannya adalah versi baru dari Elements Leopold karya Thabit Ibnu Qurra dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Dia juga menerjemahkan karya Ptolemy yang berjudul Almagest, juga menerjemahkan lebih dari 90 karya bahasa Arab termasuk Hisab Al-Jabar wal Muqallabah karya Al-Khawarizmi. Selanjutnya Robert dari Chester. Robert adalah seorang yang pertama kali menerjemah karya Al-Khawarizmi, yaitu Hisab Al-Jabar wal Muqallabah tahun 1145. Dia juga orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin beberapa tahun sebelum dia menerjemahkan karya Al-Khawarizmi. Karya-karya Al-Khawarizmi merupakan karya yang paling terkenal pada masa itu di Eropa, terutama karya Al-Jabarnya. Dan ia pun perkataan sinus dalam trigonometri pertama kali digunakan oleh Robert yang diambil dalam bahasa Latin yang berarti teluk. Selanjutnya William dari Moerbeke. William bukanlah seorang matematikawan, tetapi turut andil dalam menerjemahkan matematika dan IPA karya Archimedes. Namun karena ia bukan matematikawan, terjemahannya kurang memuaskan karena terjemahannya hanya secara harfiah. Selanjutnya, terjemahannya sangatlah bermanfaat karena orang Eropa jadi mengenal karya Archimedes yang selama ini terpendam. Karya Archimedes yang diterjemahkan oleh Moerbeke diantaranya itu ada On Spiral, The Quadrature of the Parabola, dan On Coordinate and Spheroid. Selanjutnya Thomas Bradwardine. Ia adalah seorang penulis beberapa buku matematika seperti aritmatik, geometri yang spekulatif, dan Tacticus de Continue. Dalam geometrinya, ia banyak menyinggung tentang karya Archimedes. Dan dalam bukunya yang lain, ia mengatakan bahwa besaran kontinu juga termasuk dalam jumlah tak terhingga dari yang tidak dapat dibagi atau invisible, dan bukan tersusun dari atom-atom matematika, melainkan dari bilangan kontinu yang terhingga dari jenis yang sama. Selanjutnya ada John von Neumann. John von Neumann termasuk salah satu matematikawan abad 20. Seperti kebanyakan matematikawan yang lain, ia pun berkontribusi penting baik dalam matematika maupun dalam sains. Pada tahun 1930, Pada tahun 1930, von Neumann hijrah ke Amerika Serikat untuk memangku jabatan guru besar dalam fisika matematika pada Universitas Princeton. Ia menjadi berminat dalam penggunaan komputer berskala besar dan ia salah satu pembangun otak elektronik modern yang disebut MANIAC atau Mathematical Analyzer, Numerical Interrogator and Computer. Sebagai penasihat selama Perang Dunia II, ia memberi kontribusi dalam mendesain senjata dan peluru nuklir. Selanjutnya kita masuk dalam tokoh-tokoh matematika Eropa yang termasuk pada abad ke-17. Yang pertama yaitu ada Galileo dari 1564 sampai 1642. Penemuan terpenting Galileo ialah ditemukannya salah satu rumus yang berlatar belakang kecepatan benda jatuh tidak tergantung pada berat benda itu. Dalil itu sangat berlawanan dengan dalil Archimedes.
Kemudian pada tahun 1607 ia membuat sebuah teleskop dengan berkekuatan pembesar 30 kali diameter benda yang diamati. Penemuan lainnya adalah parabola dari proyektif dalam ruang hampa dan juga menemukan hukum momentum. Mikroskop dan kompas juga hasil kreatif Galileo. Hasil pemikirannya yang lain adalah menyatakan ekuivalensi dari himpunan tak hingga yang menjadi dasar teori himpunan. Juga menerbitkan buku yang berjudul Discursive Demonstrationi Mathematics of the Novice Science pada tahun 1638 di Leiden. Selanjutnya ada Kepler dari 1571 sampai 1630. Ketertarikan Kepler akan pengetahuan astronomi dan ketekunannya dalam melakukan berbagai percobaan membuat dia menyusun hukum-hukum tentang pergerakan planet. Penyusunan dari hukum itu sebelumnya ialah merupakan data-data yang ditulis Brahe, ahli astronomi istana Kaisar Rudolf II. Dan pada tahun 1800 orang Gerik menggambarkan sifat-sifat kerucut, di mana Kepler lah yang pertama memakainya dalam praktek ilmu pengetahuan. Dengan memperkenalkan konsep integral sekalipun masih berbentuk kasar, pada tahun 1615 Kepler sudah memakai langkah-langkah untuk menentukan isi dari benda ruang yang berputar mengelilingi pada suatu ruas garis pada bidang irisan kerucut. Kepler juga menemukan beberapa polyhedron. Dari Kepler juga dikenal istilah fokus irisan kerucut, pendekatan keliling dari elips dengan panjang setengah sumbu yaitu A dan B diberikan rumus. Kepler meletakkan dasar konsep kontinuitas yang menjadi postulat tak berhingga pada suatu bidang dan juga menyumbangkan pengetahuan pada ilmu pengetahuan geometri. Selanjutnya Desargues dari tahun 1593 sampai 1662. Karya Desargues berbentuk risalah-risalah mengenai irisan kerucut. Desargues meletakkan dasar teori tentang involute daerah harmonis, homologi dari kutub dan kutub perspektif. Teorema dasar geometri proyektif dari Desargues berbunyi sebagai berikut, yaitu jika dua segitiga pada suatu bidang atau tidak pada suatu bidang terletak sedemikian sehingga garis-garis yang menghubungkan dua titik yang bersesuaian melalui satu titik, maka titik-titik potong bersesuaian terletak pada satu garis. Blaise Pascal, yaitu dari tahun 1623 sampai 1662. Pada usia 12 tahun, Pascal sudah menemukan teorema geometri elementer. Pada usia 14 tahun, ikut serta dalam kelompok matematika Prancis, dan kemudian menemukan teorema hexagram mistik dalam geometri proyektif pada kurva-kurva. Isi dari teorema tersebut adalah jika suatu segi 6 digambarkan dalam suatu irisan kerucut, maka titik-titik potong dua sisi berhadapan terletak pada suatu garis, dan teorema itu dibuktikan dengan benar untuk lingkaran. Dari teorema ini, Blaise Pascal merumuskan 400 akibat teorema hexagram mistik, dan pada tahun 1640 mencetak karya lagi dengan judul Easy for les Contiguous dan mengumumkan semua penemuannya. Salah satu cetakan tersebut sekarang terdapat di Hanover, satu lagi di Perpustakaan Nasional Paris. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penemuan mesin hitung. Pada tahun 1642, mesin hitung pertama dikenal oleh Pascal, yaitu yang berfungsi untuk menjumlah yang digunakan oleh bapaknya dalam pemeriksaan pembukuan pemerintahan di Rouen. Mesin hitung itu mampu mengenal bilangan terdiri dari 6 angka. Keseluruhan mesin hitung Pascal ada kurang lebih 50. Satu di antaranya diawetkan di Conservatoire des Arts et Métiers di Paris. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan mesin hitung antara lain yang pertama ada Blaise Pascal, yaitu pada tahun 1642, yang dimana fungsinya mekanika dan fisika. Selanjutnya ada Leibniz pada tahun 1671, yaitu tentang fungsinya pergalian. Selanjutnya ada Samuel Morland
pada tahun 1673, yaitu tentang fungsi perkalian, yaitu selanjutnya Samuel Morland pada tahun 1673, yaitu tentang fungsi perkalian. Selanjutnya Thomas de Colmer pada tahun 1820, itu tentang fungsi mengurangi dan pembagian. Selanjutnya Frank Stephen Baldwin pada tahun 1875, itu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir yaitu Charles Babbage, tahun penemuannya yaitu 1792 sampai 1871, yaitu tentang fungsi tabel matematika tertentu. Yang terakhir yaitu pusat perkembangan matematika yang berada di Eropa. Pada matematika kontemporer, yaitu pada tahun 1850 sampai sekarang, aritmatika memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat bantu sains dan perdagangan, dan sebagai uji komparatif landasan dasar tempat sistem matematika itu dibangun. Hogben, Well, dan Mackay dan lain-lain telah melukiskan peran aritmatika dengan indahnya. Perkembangan kalkulasi yang paling spektakuler adalah diciptakannya otak elektronik, yaitu komputer. Komputer lebih banyak memerlukan matematika daripada aritmatika elementer. Penciptaan komputer memerlukan kolaborasi pada para pakar matematika, aritmatika, dan ahli teknik program mesin. Dan pada abad 20, perkembangan aritmatika makin abstrak dan tergeneralisasi. Perkembangannya mengacu pada aljabar dan analisis guna lebih mengeraskan aritmatika. Sebaliknya, yang terakhir ini disebut aritmatisasi. Abstraksi dan generalisasi pada abad 20 telah diantisipasi oleh Lobachevsky dengan munculnya geometri non-Euclidnya. Selanjutnya, pakar-pakar lain seperti Peacock, Gregory de Morgan memandang aljabar dan geometri sebagai hipoteko-deduktif dengan cara Euclid. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.